Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Prasetyo Aji, NIM 147 dari Rekayasa Nilai Kelas B, Teknik Sipil 2018. Di sini saya akan mempresentasikan tentang TH7 at Louisiana Avenue Interchange, di mana bahan dasar dari presentasi ini merupakan Value Engineering Report yang dilakukan atau diaplikasikan pada TH7 at Louisiana Avenue Interchange. Secara garis besar, presentasi ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ringkasan pokok, deskripsi proyek, evaluasi ide, kemudian ada rekomendasi, rekapitulasi, lalu ditutup dengan kesimpulan. Bagian-bagian ini itu juga didasarkan berdasarkan Value Engineering Report TH7 at Louisiana Avenue Interchange tersebut. Kemudian saya akan masuk ke ringkasan pokok. Yang pertama, tujuan dari proyek ini adalah mengganti simpang susun TH7 di Jalan Louisiana dengan simpang susun dengan level yang lebih besar, yang direncanakan akan mengaplikasikan jalur pejalan kaki dan jalur sepeda. Hal ini dilakukan karena simpangan ini dianggap tidak cukup lagi untuk melayani permintaan kebutuhan. Jadi berdasarkan pengamatan ya, simpang susun atau interchange di TH7 di Jalan Louisiana ini diamati beberapa tahun dan ternyata kelonjakan demand itu tergolong cukup tinggi. Jadi untuk saat ini antara demand dan supply itu tidak seimbang karena lebih besar demandnya daripada supply yang bisa ditanggung. Nah, maka dari itu jalan simpang susun TH7 ini harus dilakukan upgrading agar bisa menyesuaikan demand yang ada. Selain itu, untuk memaksimalkan kinerja interchange ini, juga mengaplikasikan jalur pejalan kaki dan jalur sepeda. Jadi untuk mobilisasi jalur pejalan kaki itu merupakan sebuah mengakomodasi hambatan dan juga jalur sepeda. Jadi yang diakomodasi itu tidak cuman hanya elemen lalu lintas yang bergerak dengan cepat, namun untuk elemen hambatan lalu lintas juga diperhitungkan, yaitu pejalan kaki dan jalur pesepeda, sehingga kinerja jalan juga akan maksimal. Kemudian studi value engineering ini disponsori oleh kota St. Louis Park, Minnesota, dan difasilitasi oleh HDR Engineering, di mana proyek ini dimulai pada bulan Agustus 2010, kemudian dijadwalkan akan selesai pada November 2011. Untuk analisa fungsi, proyek ini menggunakan diagram FAST atau Function Analysis System Technique sebagai alat bantu, di mana dalam analisanya menghasilkan 48 ide yang kemudian masih dirombak lagi, dianalisa lagi, hingga tersisa hanya 8 rekomendasi yang menghasilkan penghematan. Penghematan yang dicapai itu mencapai range 3,9 sampai 5, sekian juta dolar. Untuk deskripsi proyek, berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada tahun 2005 sampai dengan 2007, yang menunjukkan adanya kenaikan demand yang sangat drastis pada simpangan ini, sehingga pada kenyataannya simpang ini harus dinaikkan ke level yang lebih tinggi. Jadi memang terjadi ketimpangan antara demand dan supply, sehingga simpang ini terpaksa harus dilakukan upgrading untuk kapasitas yang lebih besar, sehingga dapat bisa mengakomodasi demand yang ada. Simpangan existing ini menghubungkan banyak pekerja dan merupakan pusat dari titik komersial dan pengembangan kota St. Louis. Berdasarkan analisa, yang dibutuhkan dalam simpangan ini yaitu meningkatkan keamanan berkendara, mengakomodasi mobilitas perawatan, menyediakan fasilitas pejalan kaki dan pesepeda, serta membantu mengembangkan perekonomian. Jadi berdasarkan kata-kata ini dapat kita simpulkan memang bahwasanya lokasi dari TH7 di Jalan Louisiana itu merupakan kawasan yang sangat sibuk ya. Jadi merupakan suatu hal yang wajar kalau demand itu melonjak dengan sangat drastis. Maka perlu di-upgrade sehingga dapat mengakomodasi demand yang ada.
Untuk lingkup studi value engineering yang harus dilakukan yaitu harus mencakup tinjauan dan analisa proyek serta konsep desain yang harus dilakukan oleh para expert multidisiplin. Nah, pada value engineering project ini memang harus dilakukan oleh expert multidisiplin karena untuk menganalisa sebuah proyek itu bukan merupakan hal yang mudah dan itu harus dilakukan oleh seseorang yang benar-benar berpengalaman dalam menganalisa suatu pekerjaan. Oleh karena itu memang harus dilakukan oleh seorang expert masing-masing disiplin yang kemudian akan digabungkan sehingga multidisiplin itu nantinya akan saling bekerja sama untuk menghasilkan hasil terbaik dalam sebuah analisa. Serta fokus untuk mengidentifikasi alternatif yang mendukung mobilitas kendaraan bermotor dan tidak bermotor, kemudian meminimalisasi dampak terhadap pengembangan existing serta mempertimbangkan tentang wawasan lingkungan. Nah, selain upgrading, tentu saja pembangunan ini juga harus didasarkan pada pengembangan berwawasan lingkungan atau pembangunan berwawasan lingkungan, di mana pengembangan berwawasan lingkungan ini tentunya bukan cuma memenuhi demand, tapi untuk menjaga lingkungan tersebut tetap dalam kondisi yang sehat. Atau pembangunan berkelanjutan adalah sebuah pembangunan yang memperhitungkan tentang kelanjutan lingkungan pada nantinya, masa kedepannya itu. Jadi tidak merusak lingkungan. Kemudian saya lanjut ke analisis proyek, di mana poin-poin pertimbangan yang dilakukan itu oleh tim value engineering adalah overview, tim desain, dan tim kontrol lokasi. Kemudian tim leader dari tim value engineering itu sendiri mulai mempersiapkan cost model, di mana pada pembuatannya menggunakan acuan dasar yaitu biaya yang diestimasikan. Jadi di sini sudah direncanakan bagaimana konsepnya dan lain sebagainya hingga estimasi biaya itu sudah direncanakan. Kemudian dibuatlah cost model atau model estimasi biaya oleh ketua tim dari tim value engineering itu. Kemudian untuk poin-poin yang dipertimbangkan adalah yang pertama itu item jalan raya sebesar 33% dari proyek. Nah, ini merupakan item yang paling besar ya. Karena berdasarkan cost model yang kemudian dibuat sebagai diagram Pareto ini, highway itu merupakan item yang paling besar biayanya. Kemudian yang kedua adalah tanah yang terkontaminasi dan pembuangan kotoran sebesar 23% dari nilai yang diperkirakan. Kemudian yang ketiga yaitu jembatan layang baru sebesar 13% dari nilai yang diperkirakan. Tidak ada estimasi biaya untuk akuisisi. Kemudian yang kelima itu pengetahuan tim value engineering sangat perlu untuk mengidentifikasi item-item yang tidak terestimasi nilainya. Nah, di sini adalah peran seorang expert multidisiplin di mana pengalaman itu memang sangat diperlukan untuk mengevaluasi item-item yang biasanya tidak terestimasi oleh estimator itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu pembuangan tanah yang terkontaminasi belum diketahui. Nah, di sini juga merupakan sebuah peran seorang expert. Jadi bisa menganalisa hal yang mana saja yang belum bisa teranalisa sebelumnya oleh seorang perencana atau estimator. Kemudian dibuatlah diagram Pareto. Diagram Pareto itu menggambarkan mengenai sebuah hubungan antara besaran nilai proyek dengan persentasenya. Jadi dapat dilihat di sini itu adalah highway atau jalan raya yang merupakan value terbesar dari sebuah proyek ini. Nah, besarnya itu dapat kita lihat adalah sebesar 33% dari nilai proyek. Nah, dari diagram Pareto ini nantinya akan dianalisa 20% dari total keseluruhan, di mana 20% itu adalah suatu value yang sangat berpotensi untuk dilakukan penghematan.
Nah, di sini adalah sebuah analisis fungsi ya. Jadi menggunakan diagram phase atau function analysis system teknik merupakan sebuah alat bantu ya tadi yang menghubungkan antara why dan how untuk menentukan suatu fungsi itu levelnya lebih tinggi atau higher level function atau lower level function. Jadi untuk menentukan fungsi-fungsi dari masing-masing pekerjaan itu seberapa pentingnya dan seberapa berdampaknya itu dianalisa menggunakan diagram phase ini. Kemudian untuk selanjutnya ada flowchart implementasi. Nah, dari flowchart implementasi ini yang dapat kita ambil adalah suatu evaluasi yang ditetapkan. Nah, sebenarnya dalam suatu value engineering project itu kinerja project harus dipahami oleh semua tim VE, tim proyek maupun para stakeholder terkait untuk memulai studi VE. Jadi pemahaman mengenai proyek itu harus dipahami oleh semua stakeholder ya. Dimulai dari tim VE, tim proyek dan stakeholder owner-owner yang berkaitan. Sehingga dalam pelaksanaannya value engineering project ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian evaluasi yang ditetapkan pada proyek ini yaitu garis besar operasional, di mana hal ini mempertimbangkan umur rencana dari proyek yaitu 20 tahun, di mana umur rencana ini yang dimaksud adalah suatu proyek tersebut dimulai dikerjakan kemudian hingga selesai dan mulai beroperasional selama 20 tahun. Nah, itu adalah sebuah umur rencana. Jadi umur rencana yang ditetapkan yaitu 20 tahun. Kemudian operasional lokal, di mana dalam hal ini mempertimbangkan perkiraan operasional dan keamanan dari simpangan yang akan dibangun. Jadi di sini juga harus mempertimbangkan keamanan dari simpangan yang akan dibangun. Kemudian kemudahan dalam perawatan, dampak akibat konstruksi, dampak terhadap lingkungan sekitar. Nah, di sini juga dampak akibat konstruksi dan dampak akibat dampak terhadap lingkungan sekitar ini merupakan aspek yang harus dipenuhi dalam sebuah pembangunan yang berkelanjutan ya. Jadi pembangunan yang berwawasan lingkungan, di mana pembangunan memang dengan hasil maksimal tapi tanpa merusak kawasan lingkungan. Jadi tetap menjaga kawasan lingkungan tetap sesuai dengan fungsinya. Kemudian penjadwalan proyek harus sesuai dengan estimasi rencana dimulai dan berakhirnya proyek. Kemudian ada resiko dari pembangunan. Nah, kemudian masuk ke evaluasi ide, di mana evaluasi ide ini sangat banyak ya, berjumlah 48, seperti yang disebutkan pada awal tadi. Memang rekomendasi ide yang diajukan oleh tim value engineering tergolong cukup banyak untuk proyek ini, yaitu sebanyak 48. Di mana dalam penilaiannya itu menggunakan sistem poin. Sistem poin ini menggunakan range antara 0 sampai 5 untuk poin 3 itu merupakan poin impas. Dalam kata lain, di mana proyek itu dianalisa atau tidak, itu ya sebuah bukan keuntungan. Kemudian untuk di bawah 3 itu merupakan sebuah kerugian. Apalagi ke 1 atau ke 0, itu merupakan sebuah kerugian. Jadi tidak layak untuk dianalisa untuk lebih lanjutnya. Yang pertama yaitu rekomendasi perbaikan tanah lebih baik dibanding menggali kotoran. Kemudian jembatan tanah, penggunaan lapisan ringan dengan geoform blocks, jembatan di atas jalan menggunakan timbunan, menggunakan campuran tanah dalam, dinding MSI, tiang yang mendukung timbunan, kemudian meninggikan TH7 dan meniadakan galian, kemudian menebalkan kemiringan, keseimbangan pekerjaan tanah, tanjakan yang lebih kecil antara Texas dan Louisiana. Jembatan dengan girder baja di sini memang sebelumnya direncanakan pada konsep awal yaitu jembatan menggunakan girder beton precast ya penggunaannya ya. Kemudian pengaplikasian accelerate bridge construction dalam hal ini adalah bagaimana caranya untuk membangun sebuah jembatan dengan kecepatan yang maksimal.
Tentunya di sini menggunakan beton precast sehingga untuk pengaplikasian dapat lebih singkat waktunya. Kemudian jembatan ganda sebagai pengganti jembatan tunggal, dilanjut dengan jembatan slab span. Kemudian jalan Losiana rentang TH7 menggunakan struktur 3 span tanpa abutment vertikal. Kemudian ada jembatan dengan lengkung terikat, jembatan bangunan selamat datang maksudnya, di mana bangunan selamat datang itu semacam suatu tugu atau icon yang merupakan pintu masuk dari jalan tersebut. Kemudian memperpanjang jembatan, mengevaluasi simpang diamond atau menyamakan alinyemennya. Jadi di sini ada sebuah gagasan juga untuk menyamakan alinyemen dari simpang diamond yang sudah ada untuk mempermudah pelaksanaan dan juga perencanaan sehingga dapat diperoleh sebuah penghematan. Kemudian dilanjut dengan single point diamond dengan satu lengkungan. Kemudian ada memotong jalan bagian depan, membedakan simpangan diamond, terus sangat dekat diamond dengan TH7 bagian selatan. Offset single point, membangun bundaran lebih dahulu, membangun TH7 dari udara menggunakan penggantung, memperpanjang jembatan RR, meniadakan belokan kiri dengan menggunakan bundaran besar. Jadi sistemnya model satu arah gini, tapi harus berputar-putar dulu. Kemudian menggunakan offlabot di barat laut dan timur laut. Kemudian mengakomodasi transit, kelas terpisah, taman hujan di tengah bundaran, jalan melingkar kecil single. Bagian sempit Losiana menggunakan 3 potongan jalan kecil dengan 2 arah, menghilangkan peninggian median diganti dengan double strip kuning. Nah, di sini median ini dianggap sebagai suatu hambatan ya, karena jika jalan tersebut menggunakan median yang ditinggikan, ada potensi ketika salah satu arus itu sangat macet dan salah satunya sangat longgar, itu tetap saja terjadi degree of saturation yang sangat tinggi. Nah, sedangkan ini direkomendasikan menggunakan double strip kuning. Meskipun hukumnya sama-sama tegas, double strip kuning continuous seperti itu, yaitu jalan tidak boleh dilewati atau diinjak oleh roda. Tapi untuk situasi-situasi yang sangat ekstrim, jikalau terjadi bagi sebagian jalan memang sangat macet dan jalan sebagian lainnya sangat longgar, itu bisa dipinjam untuk memperluas atau membesarkan kapasitas jalan. Kemudian ada parkir di luar jalur. Jadi yang dimaksud di sini adalah parkir bukan di badan jalan ya. Disediakan bahu jalan untuk semisal ada kendala-kendala dalam arus lalu lintas, jadi bisa menggunakan lahan tersebut. Kemudian memperlebar potongan jalan besar dengan taman hujan. Kemudian menyingkirkan jalan besar menggunakan perkerasan yang sebelumnya, menggunakan beton pada bundaran beton. Kemudian ada membangun bundaran dulu, membangun setengah TH7 bersamaan, membangun konstruksi serupa, lalu berpindah ke simpangan lainnya. Kemudian bergeser ke lalu lintas, bergeser ke selatan, dan juga yang terakhir adalah jalan Losiana bergeser. Nah, untuk rekomendasi ini hanya beberapa yang didetailkan oleh tim VE ya di sini. Karena hanya ada 11 dan itu termasuk beberapa rekomendasi yang tidak diaplikasikan. Jadi kalau semisal diaplikasikan itu hanya 8 rekomendasi yang ditindaklanjut untuk analisa yang lebih detail. Namun di sini belum masuk terhadap analisa yang lebih detail. Hanya 11 atau 12 itu masih yang diincar untuk dianalisa. Itu merupakan hal yang sangat penting atau tidak layak. Nah, yang pertama yaitu menggunakan accelerated bridge construction, di mana konsep original dari rekomendasi ini merupakan jembatan single span dengan beton precast untuk balok girdernya. Jadi balok girdernya di sini beton precast sudah bagus, namun yang mendukung cast in place deck
Jadi dalam perencanaannya cash in place deck itu merupakan suatu pemborosan yang dianggap suatu hal yang dianggap pemborosan oleh tim value engineering, karena cash in place itu merupakan sesuatu yang sangat konvensional ya, lama juga, karena harus membuat penulangan dan lain sebagainya, kemudian harus mendatangkan beton, mengecor secara manual dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan suatu hal yang sangat lama dan dianggap pemborosan. Kemudian pertimbangan desain itu intinya menyediakan detail desain yang memberikan opsi bagi kontraktor dalam menggunakan precast. Jadi di sini disebutkan menggunakan precast. Nah, dalam pekerjaan struktur ini, superstruktur dan retaining wall pada jembatan yang akan dibangun pada proyek ini. Kemudian dilanjut oleh perkuatan tanah. Jadi konsep originalnya itu membuang tanah yang terkontaminasi dan menggantikan dengan tanah dari borough area. Sebenarnya konsep original ini pada intinya itu tanah yang sudah pada rusak gitu, yang di sini sudah pada rusak itu pada diambil, kemudian diganti oleh tanah yang lebih baik yang diambil dari tanah borough area. Nah, di sini merupakan suatu hal yang dianggap sebuah pemborosan oleh tim value engineering. Kemudian direkomendasikan menggunakan teknologi untuk perkuatan tanah dengan menggunakan campuran tanah dalam atau deep soil mixing. Kemudian kolom batu. Nah, kolom batu ini fungsinya adalah sebuah floor drain, vertical drain maksud saya. Kemudian pemadatan menggunakan getaran atau densification, di mana estimasi penghematan sampai dengan 2,4 juta dolar. 2,4 juta dolar merupakan value yang sangat tinggi ya untuk proyek ini. Untuk performa akan naik sebesar 9%. Nah, kemudian ini berikut adalah gambaran dari masing-masing ini. Deep soil mixing, pencampuran tanah dalam, kemudian stone column. Stone column itu adalah ini kolom batu, di mana kolom batu ini nantinya akan menjadi sebuah drainase vertikal. Jadi air yang ada di dalam tanah terkontaminasi tersebut akan naik dan tanah menjadi daya dukungnya menjadi lebih bagus. Kemudian ada fiber compaction, jadi pemadatan tanah sehingga daya dukung tanah menjadi lebih besar. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan lapisan ringan, di mana konsepnya itu sama seperti yang tadi, dan konsep yang direkomendasikan yaitu menggunakan lapisan geofoam atau shredded tires. Jembatan berada di atas material yang dapat dimanfaatkan dengan timbunan lapisan ringan. Jadi penggunaannya adalah sebuah geofoam di bawahnya dengan estimasi penghematan sampai dengan 2,2 juta dolar. Namun performa minus 2%. Nah, di sini merupakan sesuatu hal yang harus menjadi catatan bagi tim value engineering maupun para stakeholder ya. Karena dalam suatu study value engineering itu pada dasarnya itu konsepnya meminimalisasi biaya tanpa mengurangi sebuah spesifikasi yang sudah direncanakan sebelumnya. Namun jika di sini merupakan performa turun 2%, itu harus dipertimbangkan lagi ya. Tapi bisa saja diaplikasikan mengingat penghematan yang cukup besar, yaitu sebesar 2,2 juta dolar. Nah, itu tergantung keputusan bersama nantinya. Kemudian dilanjut rekomendasi keempat, yaitu tiang pendukung lapisan. Konsepnya sama seperti tadi. Kemudian yang direkomendasikan yaitu menggunakan tiang beton atau baja, atau bisa menggunakan bore pile, atau kolom dari batu pada tempat-tempat yang bermasalah. Hal ini akan memberikan penghematan sampai 2,5 juta dolar dan performa akan naik 6%. Nah, jadi konsep yang direkomendasikan ini menggunakan tiang beton atau baja. Nah, di sini seperti gambar yang ada di samping ini. Jadi tempat-tempat yang bermasalah ini nantinya akan ditingkatkan daya dukungnya menggunakan baja bisa yang ditanam gitu, beton juga bisa, atau bisa menggunakan bore pile. Jadi sistem bore pile itu pada titik-titik yang bermasalah itu dibor, kemudian di cast in place oleh beton.
atau kolom batu. Kolom batu juga bisa. Tentunya di sini akan meningkatkan daya dukung dari tanah tersebut yang nantinya akan ditindih oleh embankment atau timbunan seperti ini. Kemudian dilanjut ke rekomendasi kelima, yaitu perkuatan lereng, di mana konsep originalnya yaitu menggunakan dinding slab beton cantilever CIP. Nah, sebenarnya di sini pada konsep originalnya di sini akan dibuat sebuah dinding beton cantilever CIP ya, case in place. Namun hal tersebut merupakan sebuah pemborosan bagi tim value engineering. Nah, untuk mengatasinya, rekomendasinya itu mengganti dinding CIP dengan perkuatan pada dinding curam dengan memperlebar tapak dan sudut kemiringan 70-45 derajat. Nah, jadi untuk mengantisipasinya, daripada harus membangun sebuah dinding beton cantilever CIP ini, lebih baik untuk meningkatkan kemiringan. Jadi potensi untuk longsor itu semakin kecil, karena semakin miring itu akan semakin gravitasinya kan turun. Jadi potensi untuk longsor itu juga akan semakin kecil. Estimasi penghematan sampai dengan 1,1 juta dengan performa naik sebesar 7%. Kemudian yang keenam adalah bundaran dengan satu jalan kecil, di mana konsep originalnya itu mempunyai dua jalan kecil yang tiap jalur pada jalan Losiana di bawah jembatan TH7 menghubungkan bundaran sebelah utara dan bundaran sebelah selatan. Sedangkan konsep yang direkomendasikan yaitu jalan Losiana dan bundaran akan dibangun hanya dengan satu jalan yang nantinya akan diperluas jika jalan tersebut naik level. Nah, sebuah pemborosan terjadi jika demand itu kecil, namun supply yang disediakan terlalu besar. Nah, di sini sudah dianalisa oleh tim value engineering, jika jalan tersebut itu tergolong cukup besar untuk mengakomodasi, maka lebih baik menggunakan jalan kecil, tapi tetap disediakan suatu space untuk jika nantinya, untuk jaga-jaga jika nantinya terjadi sebuah kelonjakan demand, sehingga demand yang ada lebih besar daripada supply, sehingga dapat diperbesar nantinya. Kemudian estimasi penghematan itu 0,5 sampai dengan 0,5 juta dengan performa naik sebesar 11%. Berikut adalah penggambarannya. Kemudian yang ketujuh adalah menghilangkan pembatas jalan pada jalan Losiana. Nah, konsep originalnya adalah menggunakan median yang ditinggikan, sedangkan rekomendasinya menghapus peninggian median karena dianggap akan menimbulkan neighborhood feel. Jadi menimbulkan suatu pembatasan jalan di mana jalan tersebut memang tidak bisa digunakan lagi, jalan yang beda jalur tersebut. Dan untuk memberikan potensi jalan tersebut menjadi lebih longgar. Nah, jadi di sini juga dijelaskan mengapa median itu dianggap sebagai sesuatu hal yang mengganggu ya, karena selain menimbulkan pemborosan, jika suatu saat salah satu jalur tersebut mengalami degree of saturation yang sangat besar, jalan satunya itu bisa dialokasikan untuk mengakomodasi beberapa elemen lalu lintas yang dianggap bisa meningkatkan komponen atau kapasitas jalan. Jadi bisa menurunkan degree of saturation pada waktu-waktu peak time atau jam puncak. Untuk estimasi penghematan 0,1 juta dan performa naik hingga 6%. Kemudian yang ke-8 yaitu Tag Urban Diamond Interchange, di mana konsep originalnya melayani akses TH7 dengan rem yang berlokasi di timur laut dan barat daya dengan menggunakan jalan lokal. Kemudian direkomendasikan menggunakan rencana dan profil yang sama dengan rencana awal membangun Tag Urban Diamond Interchange atau 2D, sehingga estimasi penghematan sampai 1,5 juta dolar dan performa akan naik sebesar 7%.
Kemudian dilanjut dengan yang rekomendasi nomor 9, bundaran single point. Konsep originalnya itu 4 bundaran akan dibangun untuk lalu lintas TH7. 2 bundaran menerima lalu lintas dari atau ke TH7, jadi keluar masuk TH7, sedangkan 2 lainnya dibangun di Louisiana dekat dengan jalan depan. Nah, konsep yang direkomendasikan yaitu membangun bundaran single point yang dikonversikan menjadi bundaran single lane yang mengakomodasi lalu lintas dari TH7. Kemudian estimasi penghematan sebesar 0,3 juta dan performa naik 21%. Di sini memang berdasarkan kalimat ini berdasarkan rekomendasi ini itu penghematan tidak terlalu besar ya, yaitu hanya 0,3 juta dolar. Namun performanya naik 21%. Dan hal tersebut merupakan suatu hal yang tergolong cukup tinggi untuk performa. Jadi patut untuk dipertimbangkan lagi. Kemudian struktur 3 bentang, di mana konsep originalnya yaitu menggunakan bentang tunggal, menggunakan girder beton precast yang mendukung cast in place deck. Struktur akan ditumpukan pada abutmen vertikal. Nah, di sini juga dianggap sebuah pemborosan. Kemudian direkomendasikan menggunakan dinding atau abutmen vertikal dan jembatan bentang tunggal dengan lereng paving beton dan jembatan bentang 3. Kemudian yang ke-11 adalah cul-de-sac Southwest Frontage Road, di mana rencana awal dari bundaran include batas timur TH7, Kimmerlin, dan jalan W Lake, kemudian jalan Louisiana juga. Direkomendasikan di dekat Kimmerlin dibuat cul-de-sac. Namun rekomendasi ini ternyata setelah dianalisa ternyata tidak menimbulkan suatu penghematan atau keuntungan bagi semua pihak. Nah, maka dari itu ini dianggap sebuah hal yang tidak penting, jadi dikembalikan ke konsep awal. Kemudian yang ke-12 adalah jangan menurunkan jalan Louisiana. Konsep originalnya itu akan diturunkan sekitar 6-7 kaki. Nah, namun direkomendasikan perawatan profil existing jalan Louisiana. Lebih baik perawatan daripada menurunkan. Namun, ya setelah dievaluasi juga tidak menimbulkan sebuah penghematan. Jadi dibalikan lagi ke konsep awal. Nah, berikut adalah rekapitulasi yang bisa kita lihat, di mana untuk masing-masing tipe pekerjaannya di sini ada point safety, operation, environment, construction, and other. Ini merupakan sebuah poin tambahan di samping penghematan yang ada. Jadi semisal ground improvement ini perkuatan daya dukung tanah, itu penghematan sebesar 2,4 M. Kemudian selain itu juga didukung oleh aspek environmental yang lebih tinggi, kemudian construction lebih tinggi tentunya bakal menjadi sebuah poin tambahan yang sangat penting untuk mengambil keputusan. Dari rekapitulasi ini dapat kita lihat yaitu besarannya berkisar antara 3,9 juta sampai dengan 5, sekian juta dolar. Nah, kita sampai pada kesimpulan yaitu total ide yang disampaikan sebanyak 48 tadi, banyak sekali itu tadi, yang kemudian hanya 8 rekomendasi yang dikembangkan karena menurut para stakeholder, tim value engineering dan juga tim perencana itu hanya 8 rekomendasi saja yang berpotensi untuk memberikan sebuah penghematan. Untuk penghematan yaitu berkisar antara 3,9 juta sampai dengan 5,1 juta dolar jika diaplikasikan semua tentunya dan diaplikasikan secara maksimal. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Bila ada pertanyaan dapat disampaikan secara pribadi kepada saya atau saat evaluasi nantinya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Bayu Prasetyo Aji, mohon izin untuk undur diri.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.